dari Profesor Yanda tadi juga menyatakan bahwa kita sekarang ini diminta untuk siap-siap siaga jumlah berapapun tempat yang harus kita siapkan. Nah ini kan semua sudah, dari Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa kita siapkan 2 rumah sakit khusus, Rumah Sakit Pariaman dan Rasidin Padang. Itu Rasidin 112 tempat tidur, Pariaman tadi laporan terakhir 180 tempat tidur. Hampir artinya 290, hampir 300 tempat tidur jika seandainya itu terjadi darurat. Nah kemudian kita juga untuk ODP itu juga nanti kita juga sudah siap tempat dari Diklat, dari Kementerian Agama, hampir 1.000 tempat tidur juga kita siapkan. Nah kemudian tadi dari hasil diskusi ini ada perkembangan terbaik, ternyata kabupaten kota sudah sesuai dengan prosedur bahwa apabila ditemukan kasus-kasus yang tahap awal dari COVID ini masih panas, mereka tidak langsung rujuk ke rumah sakit khusus, tidak langsung rujuk ke Padang gitu, ke Pariaman. Mereka tangani dulu. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, kemudian dari Dokter De Firman itu diprediksi bahwa kasus ini Sumatera Barat ini akan jadi paling tinggi, puncaknya nanti diperkirakan tanggal 24, 25, 26, 27 Mei setelah Lebaran. Lebaran kita 24 Mei. Nah, kenapa itu prediksinya? Karena semua orang sudah pulang kampung. Semua perantau sudah berada di kampung halaman. Nah, diprediksi sekarang, kalau pulang kampung ini mereka datang awal, kalau awal datang pasti akan ketahuan lebih awal. Tapi kalau mereka datang akhir-akhir pas mau Lebaran saja, ini nanti akan ada akibatnya setelah Lebaran kita ketemu puncak. Harapan kita adalah sekarang semua kabupaten kota, terutama tadi di 9 pintu masuk termasuk BIM, mendata semua pendatang ini, melaporkan dari gugus tugas di lapangan, mencatat berapa jumlah orang yang datang per hari, kemudian mereka menyampaikan langsung ke bupati atau gugus tugas kabupaten kota masing-masing, sehingga mereka itu benar-benar dapat tugas ya, kabupaten kota masing-masing dia akan deteksi dan langsung mengawal para pendatang tersebut. Yang pertama isolasi diri dulu, kemudian diperiksa kesehatannya, dan PRT, Pak RW, Pak Jorong, Pak Korong semua mengawasi yang bersangkutan, dan masyarakat sekitar juga ikut mengawasi, tapi jangan berpandangan negatif terhadap mereka. Ini bukan aib, tapi adalah kita perlu keterus-terangan setiap pasien kita. Jadi mereka harus terus terang bahwa saya merasa panas, saya kemarin ketemu dengan orang ini, terus terang ini, transparansi mereka, supaya penanganan kesehatannya lebih baik. Nah, kawan-kawan semua, itu hasil diskusi pada pagi tadi. Nah, kemudian juga kalau yang di Dr. Rocky, beliau adalah itu hilirnya. Jadi penanganan COVID-19 ini harus dari hulu sampai hilir. Nah, apa dari kesimpulan itu semua? Bahwa sekarang yang harus dilakukan, belum ditemukan satupun obat untuk COVID-19. Yang negara yang sekarang sudah selesai melaksanakan itu adalah China, bahwa salah satu adalah harus dilakukan sekarang bagaimana tidak bersentuhan fisik. Jadi physical distancing ya namanya. Kemudian social distancing. Tidak berkumpul-kumpul. Itu adalah yang paling awet, yang paling baik untuk dilakukan. Nah, sehingga harapan kita adalah sekarang semua masyarakat kita harus menyadari bahwa kesehatan ya adalah kesehatan untuk semua. Nah, kemudian juga ada desinfektan. Desinfektan itu ya ada yang menyatakan bisa, ada yang menyatakan tidak. Itu sangat tergantung bagi kita semua, dan bahkan ada juga cairan-cairannya yang bisa merusak mata. Tentu kita dalam hal ini, kalau menurut saya saat ini
jika ingin kita membantu masyarakat, alangkah bagusnya kita membantu 9 bahan pokok. Karena masyarakat yang terdampak itu sekarang cukup besar, lebih dari 319.000 kalau tidak salah saya angkanya. Mereka sekarang yang butuh itu. Nah, Bapak-bapak, rekan semua, bahwa tadi kabupaten kota juga mulai April ini akan mulai menyalurkan dengan beras yang ada di kabupaten kota masing-masing. Dan provinsi nanti akan membantu telur, ada sarden, dan juga akan ada minyak goreng, dan juga ada mie barangkali seperti atau susu. Ini nanti akan disatukan. Lambat atau cepatnya penyaluran bantuan ini, jaringan sosial kemasyarakatan ini adalah jaring sosial kemasyarakatan ini sangat tergantung dari data dari kabupaten kota. Bahkan tadi ada mereka minta juga yang masuk daftar miskin, PKH juga dapat. Keputusan rapat kita hari Sabtu yang lalu menyatakan bahwa kita tidak memasukkan data orang miskin yang lama ke dalam data yang mendapat bantuan ini karena mereka dianggap sudah dapat PKH, akan ada bantuan lagi dari Presiden, juga mereka dapat sembako juga. Nah, tadi hasil keputusan rapat dengan Pak Gubernur, bahwa 1 bulan ini kita laksanakan dulu keputusan yang sudah buat. Jika seandainya nanti akan ada rumusan terbaru untuk bantuan bulan Mei, nanti kita akan lakukan rapat kembali. Nah, dari diskusi tadi, ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh kabupaten kota, bahwa mereka setiap pendatang dikasih kartu, dicatat orangnya, nama orangnya, kakaknya, dan lain sama-sama mengawasi. Setiap mobil yang lalu lintas hampir setiap hari, bahkan sekali 2 hari lewat di daerah situ tetangga, mobil truk atau mobil membawa makanan, muatan, itu mereka cukup sekali saja diperiksa dan dikasih kartu. Kalau lewat berikutnya mereka tidak perlu diperiksa lagi gitu. Nah, ini untuk memudahkan kita. Nah, cuma memang yang diharapkan tadi adalah semua penumpang yang melalui terutama dari daerah yang terjangkit, mereka harus melapor secara baik. Ada juga usulan tadi, sekarang sedang dipelajari bahwa bagaimana kalau peningkatan tadi informasi dari kabupaten kota itu sekarang penurunan angkutan cukup banyak. Seperti di 50 kota kemarin ada sampai 5.000 orang, 1.500 tanggal 31, tanggal 1 kemarin tinggal 400. Hari ini masih sangat sedikit. Nah, mudah-mudahan ada penurunannya. Nah, kemudian tadi ada usul bagaimana jam malam tidak boleh mobil kendaraan lewat. Nah, tadi pada prinsipnya Pak Gubernur setuju. Tentu kita ada kesepakatan juga. Kita buat surat kepada gubernur tetangga untuk bisa kita bersama-sama. Kalau memang kita ditutup di sini, kalau Pekanbaru nanti melepas, berarti ini Riau melepas, ya berarti akan terjadi penumpukan di perbatasan. Sedang dipelajari dulu oleh Dinas Perhubungan. Apakah ini memungkinkan? Karena tadi kita belum ada ditanggapi ya oleh Pak Wakapolda, karena waktunya juga sangat mendesak ya. Jadi ini perlu kita koordinasikan dulu dengan pihak Polda dalam hal ini untuk menyetop ini. Nah, kawan-kawan semua, sepertinya para bupati wali kota sudah lebih memahami kondisi di lapangan ini, dan juga masih ada kekurangan APD, berarti kita sama-sama menambah, dan ada bupati, para wali kota bupati juga menambah sendiri APD mereka, karena memang tidak mungkin dari provinsi semua, tapi sepanjang provinsi dapat kiriman, pasti kita kirimkan ke daerah, ke instansi-instansi, ke rumah sakit ataupun lapangan yang membutuhkan APD ini. Barangkali itu yang baru dapat saya sampaikan. Itu kawan-kawan penjelasan pada sore hari ini. Mungkin sebelum ke kawan-kawan saya ingin memperdalam sedikit soal rencana pemberlakuan jam malam di mana kendaraan tidak boleh lewat antar provinsi. Ini sudah ada pembicaraan dengan gubernur-gubernur daerah tetangga belum Pak? Medan, Riau atau Bengkulu misalnya. Dan bagaimana mereka dukungannya?
Belum ya, jadi kita baru mau dikonsultasikan tadi Dinas Perhubungan, kita suruh membuat surat ke gubernur tetangga untuk bisa kita ada kesepakatan bersama. Namun demikian, kita harus bicara dulu dengan Pak Kapolda. Tadi Pak Dinas Perhubungan, saya minta untuk bicara dulu dengan Polda. Kalau pada prinsipnya Polda setuju, ya kita lakukan. Kalau tidak, tentu kita harus selektif juga. Karena kawan-kawan ini harus bekerja selama 24 jam. Nah, harapan kita tidak selamanya sampai 13 hari, lamanya sampai tanggal 12 itu. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik kalau menurut saya. Nah, kemudian hari ini, laporan terakhir ya siang ini, ODP kita 2.937 ya. Nah, dalam proses pemantauan 1.889. Selesai di pemantauan sudah 1.048. Jadi PDP kita saat ini positif itu 13. Karantina di rumah 4 orang, dirawat 8 orang. Meninggal satu orang ya. Meninggal 1 orang. Jadi inilah beberapa, ada 6 orang di Kota Padang sekarang sebarannya, 3 orang di Bukit Tinggi, 2 orang pesisir selatan, 1 orang tanah datar, dan 1 Padang Pariaman. Nah, itu data yang terakhir pada sore ini. Mungkin saudara bisa menanyakan langsung atau mengakses ya ke gugus tugas BPBD Provinsi Sumatera Barat. Inilah data-data terakhir. Ya gitu barangkali, Pak John. Kita bagi ke kawan-kawan, ada yang mau memperdalam, mau menanyakan sesuatu kepada Pak Wagub, dipersilakan, tunjuk tangan atau unmute saja. Oh ya, Yudi, silakan. Lanjut, coba disapa dulu. Sore Pak. Ya, siapa Yudi? Makasih ya, Yudi. Iya Pak, jadi silakan, gini Pak. Tadi siang dapat informasi untuk masuk ke pesisir selatan itu ditutup Pak. Jadi apakah itu betul atau pembatasan selektif untuk Kabupaten Pesisir Selatan? Demikian Pak, terima kasih. Oh, kita belum dapat informasi jalurnya dari mana, dari luar kota atau dari provinsi, dari Padang ke Pesisir Selatan atau dari Bengkulu ke Pesisir Selatan. Kita belum dapat informasi. Dari tadi Padang laporan Bupati itu masih tetap kita pembatasan selektif. Ada yang ditutup. Itu ini kebijakan ini adalah kebijakan kita bersama, karena di lintas provinsi tentu kebijakan nanti oleh gubernur, bicara dengan gubernur daerah tetangga dan juga Kapolda. Tentu ini yang kita harapkan. Ini ada suratnya, saya lihat ini sementara. Tapi ini tentu kebijakan ini sebaiknya adalah dari provinsi gitu. Kita belum tahu tadi. Saya juga belum dapat informasi dari Pak Gubernur karena ini belum Pak Gubernur tadi belum merespon. Ya mudah-mudahan nanti kita tunggu saja. Oh ya, kalau Teluk Kabung Kemande sih bisa saja. Itu kan daerah kita. Itu kan kebijakan Pak Bupati bisa. Saya rasa itu bisa. Tidak ada masalah ya, karena beliau menutup itu jalan yang ke Mande, saya dengar ya. Jalan ke yang ke Mande. Teluk Kabung Mande. Itu nggak ada masalah. Nanti bicarakan saja dengan Wali Kota Padang, barangkali bisa. Saya kira kalau di perbatasan dengan provinsi tentu tidak. Kalau ini tadi memang dibicarakan, nanti di PSL pengusul. Itu silakan saja internal itu, artinya di dalam daerah masing-masing silakan saja. Itu barangkali yang terbaik ya bagi mereka. Ya, tadi artinya informasinya dari Padang ke PSL, Pak. Diduga nanti Padang kalau Kemande banyak orang berwisata, orang luar, nah, itu berarti ini minta ditutup sementara. Ini termasuk menutup objek wisata itu diperbolehkan.